terkait hukum Newton tentang gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi. Nah, sebelum tahun 1686 itu banyak sekali data yang terkumpul tentang gerakan planet dan gerakan bulan pada orbitnya yang membentuk lingkaran. Tetapi pada saat itu belum ada penjelasan mengapa gerakan-gerakan planet, gerakan-gerakan benda di luar angkasa itu bergerak dengan sedemikian rupa. Nah, pada tahun inilah Newton mengungkap rahasia itu tadi dengan mengemukakan tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, pada saat ini Newton mengamati sebuah benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, itu selalu jatuh bebas ke arah bumi. Nah, hal ini tentu saja disebabkan pada sebuah benda pada sebuah benda itu bekerja sebuah gaya tarik yang biasa kita sebut dengan gaya gravitasi. Nah, kita ilustrasikan dengan benda ini. Ini apa namanya? Spidol. Ini adalah benda. Benda ini adalah namanya Spidol. Apa yang terjadi ketika ibu melepaskan spidol ini? Jatuh Kemana? ke bawah. Jatuh ke bawah. Kita lihat. Lepaskan ya. Jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Kenapa spidol ini ketika ibu lepaskan tadi jatuh ke bawah? Kenapa tidak melayang atau terbang? Kenapa? Karena Ya, gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Nah, di sini berlakulah hukum Newton yang ketiga. Hukum 3 Newton. Maaf. Nah, di hukum 3 Newton ada yang tahu? Hukum 3 Newton ini berbunyi, jika suatu benda itu bekerja sebuah gaya, nah pasti gaya itu disebabkan oleh benda lain. Nah, maka dari itu setiap benda yang dilepaskan itu selalu jatuh ke permukaan bumi. Maka di sini Newton menyimpulkan bahwa pusat bumilah yang menyebabkan gaya pada suatu benda yang arahnya selalu ke pusat bumi. Newton mengatakan bahwa jika ada dua benda yang memiliki massa tertentu, yang berada pada jarak tertentu, itu akan mengalami gaya tarik menarik. Bisa dibaca anak-anak? Bisa, Bu. Nah, kita ilustrasikan. Anggap saja ini benda 1, benda 2 dengan massa tertentu dan berada. Nah, di sini pada pernyataan Newton tadi kan, setiap benda di alam semesta itu
selalu ada gaya tarik menarik antar benda lainnya dengan gaya yang besarnya itu berbanding lurus dengan massanya dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, di sini ada gaya interaksi, gaya tarik menarik itu tadi antara benda satu dan benda lainnya, antara benda satu dan benda yang kedua. Kita bisa sebut dengan F1, 2 dan F2, 1. Dan ini adalah jaraknya. Oke, ibu hapus ya. Yang di Nah, tadi kan Newton mengatakan bahwa setiap benda itu di alam semesta selalu terjadi gaya interaksi atau tarik menarik terhadap benda lainnya dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Secara sistematis kita bisa tuliskan F sebagai gaya interaksi antara dua benda ini yang satuannya adalah Newton. F berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak antara benda satu dan benda dua. Nah, di sini ada G besar. Apa itu G besar? Yaitu nilai konstanta gravitasi. Nah, nilai konstanta gravitasi ini sudah ada ketetapannya. Ada yang tahu berapa? Nah, 6. nilai, ya benar, 6, kurang tepat. Nilai G ini atau biasa kita sebut nilai konstanta gravitasi ini secara umum dituliskan sebesar 6,672 kali 10 pangkat min 11. Untuk satuannya ada yang tahu? Nggak tahu. Satuannya adalah Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Baik, bisa ibu hapus? Iya, bisa, Sudah Bu. dicatat? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kuat medan gravitasi. Atau percepatan gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi ini adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi per satuan massa. Artinya, karena gaya gravitasi itu tadi kita simbolkan dengan F dan massa kita simbolkan dengan M. Nah, di sini F ini bisa kita artikan di sini kita masukkan persamaan dari gaya dari hukum Newton tentang gravitasi di kuat medan gravitasi. Kita dapatkan rumus dari kuat medan gravitasi, yaitu G sama dengan G konstanta, massa dikali massa dan dibagi dengan jarak kuadratnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Cukup? Bisa dimengerti? Nah, untuk kesimpulan materi hari ini yaitu bahwa setiap benda itu akan selalu jatuh menuju ke pusat Bumi. Dikarenakan adanya Gaya gravitasi. Iya, jadi setiap benda apapun itu dimanapun itu akan selalu menuju ke pusat bumi karena adanya gaya gravitasi. Pasti. Nah,
untuk materi hari ini itu saja. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.